Sekolah itu scam, keluar aja nggak usah sekolah. Apa pendapat lo bro? Bro Toksi baru dengar konsep kalau sekolah itu scam, pembodohan. Pas pula, dia baru dengar tentang main kripto. Dia tilap tuh uang SPP dari emaknya buat main kripto. Tiap hari bolos sekolah. Sehari-hari main kripto sejam, sisanya buat nge-game, nongkrong, main medsos. Dikit-dikit dipakai juga buat judi online. Sambil berhayal jadi financially independent. Skip 6 bulan, main kriptonya gagal, duit habis nggak naik kelas. Terancam putus sekolah, diomeli habis-habisan sama emaknya. Gimana kalau kayak gini jadinya bro? Well, gue gak akan ngelarang-larang lo main kripto, itu hak lo. Gue sendiri adalah orang yang gak pernah bisa cari duit dari ijazah sekolah dan kuliah. Dari kecil, termasuk yang harus jungkir balik buat bayar sekolah dan kuliah. Ijazah gue sampai S2, gak kepake bro buat cari duit. Tapi gue sendiri gak pernah ngerasa sekolah itu scam. Bahkan sekarang, sedang proses lanjut lagi ke S3. Yang harus lo sadar adalah hal ini bro. Sekolah akan jadi scam buat orang-orang yang gak sadar dan malas. Sekolah akan jadi scam kalau lo kemakan ide, udah pasti hidup cukup kalau punya ijazah. Kalau lo ngandelin ijazah buat nyelamatin masa depan lo, berpikir lo akan dapat kerjaan yang bagus cuma karena ijazah. Selamat, lo udah tertipu bro. Berarti rugi dong. Gua sekolah kalau ijazahnya gak bisa menyelamatkan gua. Fakta pahitnya memang begitu bro. Tapi kalau di logika, tiap tahunnya bakal ada jutaan orang dapat ijazah. Sementara lo tahu sendiri kan, lapangan kerja terbatas. Gak mungkin, kalau cuma modal ijazah, hidup lo akan terjamin. Scam terbesarnya di sini bro. Berarti gue harus gimana bro? Selama sekolah atau kuliah, jangan cuma belajar pelajaran sekolah. Pelajari juga hal-hal ini. 1. Belajar nabung. Simpan sebagian uang saku lo buat beli hal yang lo pengen. Jadi lo gak membebani orang tua lagi. Ini bukan tentang duit yang ditabung, tapi tentang menunda kesenangan. Kalau mau seneng, harus ada yang dikorbankan. Mau beli HP, harus berhemat kurangi jajan. Lo biasakan ini, ke depan mental lo bakal tangguh bro. Jadi, buat lo yang pernah nabung uang jajan buat beli sesuatu, salut. 2. Komunikasi, terutama sama orang yang lebih tua, sama guru atau dosen. Belajar tata krama, belajar lobby-lobby sama guru, belajar dengerin, belajar ngungkapin ide. Dulu gue bisa sering bolos waktu kuliah buat kerja sampingan, tapi tetap dapat nilai bagus karena pintar lobby-lobby sama dosen. Di dunia kerja, kemampuan komunikasi sama orang yang lebih tua itu penting banget. 3. Sadar sama ketidakadilan. Sejak sekolah, lo mungkin akan lihat teman lo yang kaya diantar mobil, yang miskin jalan kaki. Yang kaya les di tempat mahal, yang miskin punya buku aja enggak. Anak guru mungkin dianamaskan dan dapat perlakuan khusus. Yang ganteng jadi primadona wanita, yang jelek dibully dan dihina. Memang gak enak, tapi ini pelajaran hidup bro. Di dunia nyata, lo bakal ketemu hal-hal gak adil kayak gini. Jadi siapin mental, sikapi dengan bijaksana. Taklukkan hal yang jadi kelemahan lo, dan cari cara gimana lo juga bisa punya kelebihan dan memanfaatkan hal itu. Misal, dulu gue tinggi kurus hitam, kayak tiang listrik dicat warna gelap. Tapi gue pintar komunikasi, pintar ngambil hati guru, jadi gak pernah dibully. Atau ada juga yang gak pintar, tapi jago olahraga, jadi punya banyak teman. Ada juga yang tampang biasa, tapi jago main musik, jadi disukai cewek. Intinya, belajar survive di tengah ketidakadilan di sekolah. Karena di dunia kerja, ini bakal lebih kejam lagi nanti bro. 4. Lo bakal belajar simulasi drama hidup di sekolah. Lo bakal ngerasain jatuh cinta, ngerasain persahabatan, pengkhianatan, perkelahian. Ini gak akan lo rasain kalau cuma diem di rumah bro. Dan jangan salah, ini yang bisa mendewasakan dan bikin lo jadi bijaksana. Lo pikir patah hati di sekolah itu berat? Tunggu sampai lo beneran patah hati di dunia nyata, di mana pengorbanan lo kegebetan jauh lebih besar. Lo pikir ngadepin bully di sekolah itu sulit? Tunggu saat lo menghadapi bully-bully yang jauh lebih kejam dan ganas di dunia kerja. Lo bakal lebih siap saat udah mengalami hal itu di sekolah bro. 5. Belajar skill mahal di sekolah yang bisa bantu lo cari duit di dunia nyata. Apa itu? Public speaking, dari presentasi, pidato, ngobrol sama temen, menulis, dari bikin karya tulis, karya ilmiah, esai, dan sebagainya. Mengajar, bisa lewat aktivitas klub, organisasi, atau ngajarin temen lo. Jualan, jangan malu. Coba jualan di sekolah atau kuliah bro. Apa yang bisa lo jual, mau pakai modal, mau yang gratisan. Kalau gua dulu suka bikin tas-tas kepribadian, terus gue jual ke teman-teman. Lo bisa jual makanan, jual jasa, jual apa aja yang penting legal. Dan coba deh lo amati. Teman-teman lo yang dulu suka jualan di sekolah, pasti lebih cepat mandiri dan lebih bisa survive di dunia nyata. Well, why are you writing? Well, you need the grade. It's like, no. You need to learn to think.
Because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake. And those could be battles for good things. If you can think and speak and write, you are absolutely deadly. Nothing can get in your way. So that's why you learn to write. It's like, well, I can't believe that people aren't just told that. It's like, it's the most powerful weapon you could possibly provide someone with. And I mean, I know lots of people who've been staggeringly successful and watched them throughout my life. I mean, those people, you don't want to have an argument with them. They'll just slash you into pieces. And not in a malevolent way. It's like, if you're going to make your point and they're going to make their point, you better have your points organized, because otherwise you're going to look like and be an absolute idiot. You are not going to get anywhere. And if you can formulate your arguments coherently and make a presentation, if you can speak to people, if you can lay out a proposal, God, people give you money, they give you opportunities, you have influence. 6. Belajar manajemen waktu. Yes, lo harus ngelakuin banyak hal tadi. Menyeimbangkan gimana ngerjain PR, masuk kelas tepat waktu, ikut kegiatan ekstra, plus ngerjain hal-hal yang udah kita list di atas tadi. Lo jadi harus ngatur prioritas. Belajar membagi kegiatan. Berat ya bro? Iya. Kalau lo pikir belajar masuk sekolah tepat waktu jam 7 itu berat, coba bandingin sama orang yang kerja ngelaju naik KRL dari Bogor ke Jakarta, yang kadang udah harus berangkat dari rumah sejak jam 4 pagi. Kalau lo pikir begadang ngerjain PR itu berat, coba lihat para pengusaha yang nggak tidur semalaman buat memastikan besok ada cukup uang biar usahanya bisa tetap jalan. Manajemen waktu yang baik wajib lo latih sejak sekolah bro. Terus kalau gua mau tetap main kripto gimana bro? Itu pertanyaan dari Bro Toksi. Silahkan, mau main kripto, saham, forex, mau buat usaha apapun, itu hak lo. Saran gua, modal duitnya jangan dari nilep duit SPP, tapi dari menyisihkan uang jajan lo. Kalau kurang, cari kerjaan sampingan atau jualan. Terus main kriptonya ya tetap sambil sekolah. Gak perlu harus sampai ninggalin sekolah. Gue yakin kok, paling lo main kripto sehari sejam 2 jam, sisanya dipakai buat main medsos. Iya apa iya bro? Ingat, sekolah dan kuliah akan jadi scam buat mereka yang cuma berharap diselamatkan sama ijazah. Tapi sekolah akan jadi senjata ampuh buat meraih kesuksesan, buat pria-pria bijaksana yang mau berpikir dan belajar. Gue yakin lo cukup smart untuk memahami hal ini bro. Share cerita cerdas lo di kolom komentar ya bro, tentang hal paling berharga di luar pelajaran yang lo pelajari dari sekolah atau kuliah. Ini bisa bantu banget toksi-toksi lain yang mau menghancurkan masa depannya, ninggalin sekolah dengan alasan mau all in ke hal lain yang lebih berbahaya. Cek juga ibu yang gue tulis di kolom komentar. Judulnya Escape the Matrix. Kalau mau tahu berbagai jebakan konspirasi modern yang bisa lo hindari biar gak terjerumus. Kayak misal, ninggalin sekolah buat main judi online. Bahaya kan? Salam Eviman, semangat bro.